Tobing. Saya kan maklar kasus saya biliaran loh yang saya hadapin loh. Betul. Kita main-main pasal segala macam, kita pakai duit menang pasti. Iya, makanya kan begini, bukan begitu. Rencana kita semua kan rencana spontanitas, tidak terstruktur, tidak sistematis. Kita main pasal ini, dia juga berpikir. Jangan terstruktur lah Pak Junias. Terstruktur Pak, cuman masalahnya kita itu menghadapi yang saya cerita. Bapak Tobing juga diam, jangan menjelek-jelekan. Jangan begitu, udah silakan. Kan saya sudah bilang, saya keluar dari jalan. Masalahnya kan kita begini Pak Tobing, masalahnya kita lagi kita sudah rapikan begitu, karena tetapi kalian tidak mau dengar dulu, kalian tidak mau dikoreksi. Kalian tidak mau dikoreksi kan? Tobing, koreksi itu bagus sekali. Cuma cara Bapak mengkoreksi, jangan begini. Kita ada rapat internal, kita kan bisa diam. Makanya kau datang ke rumah saya. Bukan tidak ke rumah Bapak, kita ada tempat meeting. Bapak jangan terlalu mendikte Bapak. Itu Pak Tobing. Bapak tidak beradat begini. Wah, ada Bapak tidak begitu Bapak. Oh enggak. Nanti jangan lebar dulu Pak Jenderal. Pak Jenderal, kita jangan lebar. Nah, tadi saya silakan Pak Paul, silakan Pak Paul. Ya, tadi saya hanya bisa gini Pak Tobing, kita sudah siap. Cuman pada kenyataannya di sana, misalnya nih, ini contoh nih Pak Tobing tadi yang perang pasal. Saya tadi saya nggak masalah, cuman yang terakhir tadi karena kebetulan saya pernah bermain di situ. Jadi yang terakhir tadi, yang semua tadi Pak Tobing di awal, oke, saya setuju. Bolehlah, 98% saya setuju, yang 2% karena saya nggak tahu. Tetapi yang tadi barusan terakhir, pasal dilawan pasal, di Indonesia nggak bisa Pak Tobing. Tidak pernah ada, saya jamin. Itu masalahnya Pak. Betul. Itulah, sekarang begini. Ini kan namanya olah yuda. Ya. Namanya wargaming. Kita sudah berperanggapan. Contoh ya. Kita menuntut pakai pasal ini. Mereka juga sudah persiapan bagaimana pasal ini bisa dianulir. Nah, kalau dia gunakan pasal itu, apa pasal lagi yang kita bisa lakukan? Itu namanya olah yuda. Tolong dulu, ada aksi, ada reaksi, itu aksioma. Silakan ya, saya nggak mau memaksa kalian. Saya hanya memberikan saran, karena keputusan bukan di tangan saya. Kalau saya yang memimpin beda, saya beritahu. Tapi saya tidak mau, biarlah generasi muda ini. Tapi generasi muda dikasih tahu nggak mau. Loh, cara saya berbeda. Makanya tidak bisa satu cara bertindak. Kemarin kan sudah saya bilang, cara menuju Roma itu tidak satu cara. Silakanlah kalian. Saya nggak peduli, saya hanya melihat aja nanti. Halo Raja Uti. Shalom, jelas Pak. Dari penjelasan uraiannya jelas gitu. Dari penjelasan Pak Tobing, tak rasa kita punya project banner ini ditahan dulu, tapi yang bisa jalan sekarang ini saya bilang ini flyer Pak Tobing. Kita cetak flyer aja dulu, sebarin flyer di halte bus, di halte MRT, di gereja-gereja. Kalau banner, kalau menurut uraian Pak Tobing tadi agak complicated, jadi ditahan dulu deh kalau bisa. Tapi kalau kita spend 300.000 banner dipasang 2 hari hilang ya, it's not worth it. Ya makanya kalau ada lambang Kodam Jaya nggak akan mungkin mereka berani. Ya makanya kita itu kan Kodam Jaya ya. Kita mau bikin di Kodam Jaya. Kodam Jaya itu Komando Daerah Militer Jayakarta. Artinya apa? Area of responsibility itu mereka. Makanya saya bilang, marilah kita datang ke sana. Nggak apa-apa datang ke sana. Jadi, pertanyaannya itu kita bisa tembus nggak ke Kodam Jaya? Kalau saya komandan. Udah. Saya itu komandan Detar Semen Rudal 003 Cikupa di bawah Kodam Jaya. Saya juga komandan resimen Arhanud 1 Kodam Jaya. 5 batalion artileri di bawah pembinaan saya. Ya, Yon 1 Kostrad. Loh, benar. Yon 6, Yon 10. Ya itu udah jawabannya, Lebak Madu. You know what to do. Nah, sekarang kita menghadap ke mereka. Bolehkah kita mohon izin, tapi kita bekerja sama, jangan sendiri.
Nah kan saya beritahu, semua itu kan saya bilang kemarin kan keputusan. Ya, kita mau bikin banner, mau bikin flyer, itu adalah pengambilan keputusan, leadership. Tapi leadership itu kan kita harus menginspirasi, memotivasi tentang misi. Karena misi ini adalah misi untuk apa? Untuk menerjemahkan apa yang di Undang-Undang Dasar 45 itu tertulis. Melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan satu lagi, mencerdaskan. Nah, kalimat mencerdaskan itu, loh, kan tentara itu sudah bersumpah setia kepada pemerintahan, setia kepada negara, bukan kepada pemerintah, kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Makanya bagaimana kita memberikan masukan? Kalau saya masuk Kodam Jaya, mah nggak, orang saya di situ ada foto saya di Asrendam Jaya. Semua adik-adik itu tahu kok. Tahu, semua tahu. Nah, sekarang bagaimana kita datang ke sana? Ya, kami punya ide seperti ini. Lah dulu pengalaman saya, kan kita ngomong. Jadi kalau Gararu aja Pak Santi Amer datang ke sana dengan jenggotnya itu ya nggak digubris. Saya ngomong kadang-kadang ini ada guru-gurunya dikit ya, kalau sakit hati silakan aja. Ya kan digubris. Nanti kalau Kodam sudah merintahkan, dia juga kalau Kodam, dia akan lapor, karena ada atasannya. Siapa? Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat, oke silakan langsung, karena Pak Dudung itu kan mantan Pangdam Jaya. Nah, ini nanti akan beredar semua seperti itu. Yang namanya ide, kita ini perang informasi. Kan sudah saya bilang, geopolitik itu bukan lagi fisik sekarang, tapi yang non-fisik. Non-fisik itu apa? Hati dan pikiran. Dulu saya sapu bersih semua itu. TNI, Polri, Golkar adalah bahaya laten. Nah, mereka menulis itu. Saya bilang sama Panglima, kok diam aja nih Komandan Kodim sama Danrem. Wah, di mana Bing? Ayo kita jalan Pak, kita lihat itu di daerah-daerah mana. Ditulis pakai warna hitam. Mana ada yang tahu? Karena saya peduli orangnya. Wah, langsung Pangdam Jaya bilang apa? Cabut semua, bersihkan. Wah, kita mah gampang kalau tentara. Perintah Danyon, perintah Dandim, selesai semua itu. Bikin ini semua, bikin, nggak peduli. Lah, karena memang kita gampang gitu loh ya. Komando dan kendali itu cepat gitu loh. Bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Kalau mau koordinasi juga sama polisi, di situ kita uji mereka. Apakah mereka masih memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalimatnya harus didesain dulu. Ya. Tidak ada ideologi lain kecuali Pancasila umpamanya. Itu kan harus ada. Gitu loh. Terus masalah apa? Ya kan? Penjajahan, ya, penjajahan yang paling kejam adalah penjajahan terhadap bangsa sendiri. Beribadah aja tidak boleh. Itu dong kalimatnya seperti itu. Tiap hari orang lewat, tiap hari orang masuk kotaknya. Itu. Ya, tapi nanti pasti ada spanduk lagi yang muncul yang menentang itu, gitu loh. Nggak apa-apa yang namanya peperangan informasi. Informasi itu bisa expired, jangan salah. Bisa expired, ya. Boleh Makanya boleh nggak nyinggung agama Pak Tobing? Ya kan kalau beribadah ya kenapa nggak boleh? Enggak, maksudnya Nah. specifically agama Nah kadrun. kita bilang beribadah. Ya sekarang kan beribadah, tapi nggak usah lah kita bilang itu, orang udah tahu kok siapa yang dipersekusi. Makanya saya bilang coba pakai ilmu yang namanya abstraksi. Orang berpikir ini maunya apa? Ya kan? Tegakkanlah hukum agar orang beribadah itu damai, nyaman, aman. Gitu. Itu kalimatnya. Saya jujur aja ya, ini saya ngomong ini, ketika ngomong ini saya muncul ide. Nah, kalau enggak udah saya sampaikan kemarin kan. Nah, tetapi karena tadi kita kemarin saya sudah sampaikan tadi malam ya. Iyalah, tadi malam kan kalau nggak salah sama Pak Beta Maluku. Nah, udahlah, kalau mau soal ide, ayo. Tapi kalau di asrama-asrama tentara ditaruh, nggak akan ada yang berani nurunkan di pintu-pintu gerbangnya itu.
Ya, sekarang coba kita lihat. Dari situ kita tahu, oh mereka ini khilafah gitu loh. Iya. Nanti ada aturan main. Makanya kita harus lihat prosedurnya gimana. Saya kira Pangdam Jaya pasti mau. Ya, pasti mau. Pekasat pasti mau. Karena ini adalah mendukung mereka. Cuman saya lihat kemarin ini karena nggak ada lagi creator pemerakarsa, saya juga heran setelah kejadian belakang ini kok mereka nggak pernah perang spanduk gitu loh. Sementara lawan menggunakan itu, baleonya gede-gede itu coba. Gede-gede. Malah dia bukan spanduk lagi, gede-gede. Yang diturunkan Pak Dudung itu bukan gede-gede itu. Gila, karena itu berpengaruh. Benar, itulah cara kita perang informasi. Pak Dudung nggak mau pusing dia. Oh ini wilayah saya Pangdam. Nggak perlu dia dengan gubernur. Nah, nggak perlu dia dengan gubernur gitu loh. Tapi dia mengambil timing yang tepat. Timing yang tepat apa? Ketika Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Sengaja Habib Rizik pulang tanggal 10 November dikira dia akan disambut seperti pahlawan. Dan itulah tentara, faktor waktu menentukan. Nah, kalau kita mau bikin begini, kapan waktunya mau menentukan? Lihat, kita harus menganalisa kapan waktu yang tepat. Strategi, waktu tidak tepat, kita bisa kena hancur. Karena keputusan tadi, resikonya dan konsekuensi. Contoh, ketika almarhum Presiden Habibie ya mendeklar referendum, waktunya nggak tepat. Coba kalau tahun 74 dulu, 75 referendum, pasti tim-tim nggak lepas dari kita. Nah, ketika Pak Habibie mendeklar itu, diocok-ocok lagi sama Golkar waktu itu kan. Oh, kita baru menang pemilu November kemarin. Nggak apa-apa, Pak, pasti kita menang. Oh, dia nggak tahu paradigma. Saya bilang apa? Pergeseran paradigma. Semua kesuksesan itu bergerak ke titik nol. Paham nggak dia? Nggak paham. Makanya saya mengajarkan paradigma itu nggak main-main. Ya, tidak main-main saya mengajarkan paradigma. Sama dengan ini sekarang paradigma khilafah sama paradigma Pancasila. Coba nanti kalimatnya itu loh. Ya kan? Makanya kalau Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini mau utuh dan tetap tegak, tidak ada ideologi lain. Begitu, itu termasuk juga. Nah, kita kaitkan Pancasila sama masalah-masalah ibadah yang dipersekusi. Ya, tapi kita nggak perlu terlalu eksklusif atau menjelekkan yang lain. Jangan, biarkan aja. Nah, coba koordinasi juga nanti ke Pak Islah. Ya, orang Madura yang ada di BNPT. Ya, koordinasi semua. Ini kaitannya udah berat. Lah, khilafah itu ya, saya kan bilang, radikal itu boleh. Tapi kalau sudah radikal ekstremis, sudah terlalu fanatik, nah ini bahaya. Silakan fanatik beribadah, tapi jangan fanatik agama. Nah, cobalah. Bisa kan ditulis, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika menjadi Bhinneka Tinggal Duka. Ya kan? Indonesia abadi. Jangan bikin harga mati enggak. NKRI harga mati. Tidak, jangan disingkat-singkat. Karena kayaknya itu bermacam-macam. Bisa kapitalis, bisa komunis, bisa khilafah, bisa kafir, macam-macam bisa diterjemahkan orang. Saya ngajarkan di Sesko Angkatan, Sesko AL, Sesko AD, Sesko AU, sama Sesko TNI. Saya bilang, jangan disingkat. Tidak ada mati, abadi. Makanya lagu Indonesia Raya itu selalu saya nyanyikan 3 stansa. Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Lah, Indonesia raya yang suci, tanah yang suci mulia. Lah itu. Makanya Pancasila itu sebenarnya ya, walaupun tidak kita sadar secara substansial, secara esensi, itu ada di lagu Indonesia Raya, itu ideologi Pancasila. Jangan salah. Tapi kan saya belum sampai ke sana. Ini gara-gara saya ngajar di SMA Taruna kemarin.
Terpaksalah saya ulangi lagi dari awal. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga, seri keempat. Ya kan Selasa depan kita udah masuk seri keempat. Yang ngikutin banyak. Ya walaupun mereka tidak subscribe. Ya mana mungkin malam itu bisa sampai 2.000 orang yang ikut viewernya. Logika aja. Ya karena mereka saya kirimin semua. Tapi saya nggak bisa kirim bahan karena nggak tahu saya kok terlalu besar megabyte-nya. Lagi saya akalin gimana caranya. Karena ini harus sampai ke tangan mereka. Ya apalagi anak-anak SMA yang baru yang saya turut memberikan pencerahan kemarin. Waduh mereka senang sekali itu. Senang sekali mereka. Nyanyi Indonesia Raya. Bayangin yang nyanyi Indonesia Raya kemarin yang saya tunjukkan itu. Itu nggak main-main itu. Kan yang berdiri depan itu saya. 2.000 orang. Saya suruh tangannya taruh di dada. Lihat nggak fotonya? Semangat. Itu suara mereka coba. 2.000 orang. Nggak main-main. Nah itulah tadinya. Saya sekarang lagi kontak sama kepala SMA-nya. Kebetulan senior saya, kesayangan Prabowo juga itu, Pak Tono Suratman. Ini mau kita rancang bagaimana ormas-ormas ini masuk. Ya ormas-ormas yang tidak berbau khilafah lah. Ya kan? Nah saya kemarin tuh gagal ya. Gagal kemana? Gagal ke Al Zaitun gitu loh. Nggak tahu kok Pak Panji nggak ada kontak lagi gitu loh. Ya sudahlah. Tadinya saya mau ke sana. Karena di sana itu ya kita sih bisa ya. Karena ada ada apartemen atau mes yang dibangun oleh Pak Agung Gumelar di Kuningan itu. Ya itu memang untuk para purnawirawan di sana. Tapi bisa lah kalau kita mau pinjam, kenapa enggak gitu. Karena kita bicara Pancasila kok. Lemana sekarang dapat penugasan. Saya menghadiri kemarin Munas IKAL. Ya Rakernas IKAL. Jadi saya lihat gubernur ngomong ada tugas yang paling berat. Bagaimana Pancasila ini, sila-sila ini bisa diterima oleh anak-anak sekolah. Nah dimulailah oleh anggota Paskibraka. Ya, tapi saya nggak tahu siapa yang memberi pembekalan. Ya, saya nggak pusing lah itu. Yang penting mereka ngomong. Makanya kita harus memviralkan apa yang ada di kita ini. Organisasi saya Satria Kita Pancasila juga melempem ini. Karena ketuanya sakit, sekretarisnya sakit lagi. Kemarin saya suruh datang ke rumah. Apa program kalian? 2 minggu yang lalu. Apa program kalian untuk 1 Juni ini? Tadinya mereka mau orasi katanya di Bali. Tanggal 26 berangkat. Tapi nggak jadi kelihatannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kita memang ya oke lah. Ya kita lagi mengurusin masalah-masalah yang terkait dengan persekusi ibadah. Tapi jangan fokus ke situ saja. Kita paralel. Bagaimana kita mencuci otak-otaknya mereka ini. Karena anak-anak kita ini udah dicuci otak. 83% hasil survei. Anak SMA lagi. Saya kemarin diapain sama senior saya dari Menhan. Bing, coba lihat itu. 83%. Adik saya juga kirim. Banyak sekali yang ngirim ke saya. Hal yang sama. Iya bang, saya pelajari. Lah tadi saya dikirim juga. Itu hati-hati ngomong hari lahirnya Pancasila. Iya bang, saya sudah ngomong kemarin, saya bilang. Jadi bukan hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya usulan dasar negara. Hati-hati kita di framing sama yang enggak ini loh. Kalau saya memang saya lihat dulu, makanya ada buku ya yang mengajarkan begini. Begitu ada satu statement, kita harus berpikir terbalik. Ya, berpikir terbalik apa maunya. Hati-hati loh ini. Ini coba kan aneh juga ini. Contohnya Pak Jokowi. Kenapa cawe-cawe dia? Masalah presiden, wakil presiden. Kenapa cawe-cawe? Ini analisa coba. What is the reason behind? Itu analisa. Why? Nah, ya itu. Jadi apa latar belakang? The background. Nah, Jokowi kan bilang, saya tidak akan berhenti cawe-cawe. Tapi kan orang menyerang dia terus. Ini apa-apaan presiden? Sudah mau turun tahta aja sibuk. Mikirin calon presiden berikutnya. Nah ini macam-macam. Nah yang aneh lagi begini.
Ini kan terjadi gesekan juga di PDIP. Lihat nggak? Ketika Prabowo berkunjung ke Gibran, ya terus muncul lagi Puan. Itulah intelijen. Jadi kejadian-kejadian yang baru lalu, kemudian kita analisa, apa kemungkinan terjadi di masa depan? The next. Kemungkinan pelibatan apa? Terus satu lagi, what if? Itulah intelijen. Yang itu yang tidak ditahu si Ponto. Nanti saya akan bicara tentang intelijen. Biar tahu aja. Apa udah saya buka aja ilmu intelijen. Kenapa sih? Nggak ada masalah. Semua orang tahu tentang ilmu intelijen. Bukan milik TNI aja, bukan milik Kabais saja. Oh enggak. Saya kemarin kumpul sama adik-adik saya yang di Bais. Ya, dia dulu danton-danton saya tanya, kamu pakai apa? Apa acuan kalian? Ya, bertugas sebagai intelijen strategis. Bingung kan? Bingung. Kamu pakai intelijen taktis. Tapi sebenarnya kamu strategis. Antara strategis dan taktis kalian ngerti nggak? Nah, kalau taktis lingkupnya kecil. Kalau strategis dunia. Nah, itu nanti kita ucapkan. Nah, saya ini bermain seperti itu. Makanya saya juga mengumpulkan data. Dan saya, ya kebetulan senior-senior ini baik-baik ya. Mereka bukan orang Intel. Bing, ini info. Olah. Ya saya olah. Nah, tapi saya nggak boleh nunjukkan di sini dong. Kalau mau datang, lihat di WA saya ini udah berapa banyak ini coba. Masalah intelijen semua. Jadi mohon maaf ya, karena selama ini kan saya katanya pembina. Tapi saya dibinasakan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, makanya kemarin saya bilang sama Pak Paul, mohon maaf Pak Paul, saya mohon pamit dari Galarua. Tapi bukan berarti saya tidak memberitakan tentang Pancasila atau memberikan pencerahan, pembekalan Pancasila tetap. Karena saya ini akhirnya kan orang bilang, Bang, abang di Galarua kok nggak ada ide ini. Loh, bukan nggak ada, Dek. Ya udahlah. Banyak. Adik-adik saya tuh sekarang kebetulan udah para jenderal juga semua itu. Danton-danton saya dulu, ya kasih perwira staf saya udah para jenderal semua. Cobalah kita dekati dia, pasti bisa. Ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin gitu loh. Ya, nggak mungkin. Saya juga nggak jadi ke Sesko TNI karena saya nggak mau bersaing sama Pak Luhut. Saya kemarin bilang udah lah, saya nggak jadilah tanggal 13. Saya bilang karena pembicaraannya Pak Luhut, kecuali saya pembicara tunggal saya mau. Nanti seolah-olah saya bersaing sama juga, bikin apa tugasnya, dan satu lagi aturan main seperti apa, kemana saya harus berkoordinasi. Semua organisasi boleh berkoordinasi, silakan. Jadi kalau memang mau, ayo, karena mereka juga sudah kekurangan ide. Saya kemarin bilang sama adik-adik itu, kok kalian nggak ada yang punya ide begini-begini lagi? Ya nggak ada pencetusnya, Bang. Aduh, lah percuma aja dulu kalian saya ajarin. Nah, yang begini-begini saya bilang, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya itu mentor. Makanya saya bilang contoh ya, Dek, saya bilang sama mereka. Jangan dianggap purnawirawan itu berdasarkan intelijen, bukan informasi ya. Kalau informasi belum diolah, tapi kalau intelijen sudah. Nah, Panglima TNI itu selalu menerima laporan namanya situation report, sitrep. Jam 6 pagi udah ada di meja dia. Bagaimana perkembangan situasi. Tapi kita ini, saya nggak ngelihat karena saya mau mengambil keputusan. Contoh, tadi ya, kita ada yang mau masang spanduk-spanduk umpamanya. Itu kan keputusan, tapi kita harus tanya dulu. Diizinkan nggak informasi itu sampai nggak ke Pangdam? Jangan nanti kalau kita tidak ke Pangdam atau tidak ke, nanti Pangdam pasti secara berjenjang laporan. Ya. Nah itu kalau kita tidak mendapatkan informasi, tindakan kita ada resiko.
ada konsekuensi. Nah, intelijen itu kan coba ngomong, intelijen itu mandul. Ya. Sekarang kalau saya tanya Pak Ponto, dia mantan Kabais. Sekarang apa yang berkembang ke depan? Beda cara berpikir saya sama dia. Nah, intelijen itu bukan hanya kegiatannya, tidak. Intelijensia itu ya otak kita, mikir apa tidak, mengolah intelijen. Seperti sekarang ini, kita harus olah intelijen. 2024, kalau saya bilang apa? Kalau seorang intelijen, pasti dia ditanya sama Panglima, apakah pelaksanaan pemilu 2024 sebelum ya pas, kemudian pada saat pelaksanaan dan pasca akan terjadi chaos? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau terjadi chaos, bagaimana itu terjadi chaos? Siapa yang akan membuat itu chaos? Nah, itu berapa kekuatan mereka? Itu yang harus dijawab intelijen. Saya kalau tanya dia bisa dia jawab. Potong kepala saya kalau bisa jawab dia. Sibuk dengan komcat-komcat. Senior saya sampai tegur saya, Bing, kau bisa atur nggak lettingmu itu? Suruh dia datang ke Menhan. Jangan ngomong di publikasi, ngomong di TV, ngomong begini. Datang, dia purnawirawan. Kalau dia sipil nggak masalah. Saya pernah ngajak dia, saya bilang sama dia, Ponto, kau nggak sekolah ya, manajemen anti dan counter terorisme. Kalau saya sekolah di Inggris. BNPT itu ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, itu saya dipanggil sama Pak Ansat Mbai, ya, Bing, tolong bikinkan konsep. Nah, saya bikin konsep, tapi saya lapornya ke Panglima, karena saya tanggung jawabnya kepada Panglima, karena saya staf Panglima. Panglima sampaikan ke Presiden. 2009 saya bikin, 2010 diresmikan. BNPT, sekaligus peacekeeping yang di Sentul sana. Pak, sekalian aja 3, Pak. Maksudmu apa, Bing? Ya, standby forces. 1 teroris, 1 bencana, 1 lagi peacekeeping. Karena itu ada di Undang-Undang Dasar 45, ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Tugas. Bayangin, berapa puluh tahun Indonesia nggak punya peacekeeping center. Kalau saya nggak punya ide, wujud nggak di Sentul itu? Justru di Sentul. Tadinya mau di Sukabumi, 1 mau di Pondok Cabe. Saya bilang 1 Panglima Angkatan Udara maunya di Pondok Cabe. Ganti Panglima, udah Bing ke Sukabumi. Oh tunggu dulu Pak, tidak tepat. Daerahnya itu nggak cocok. Jadi di mana? Di Sentul. Wah, dari mana kau dapat tanah? Ya, ada yang mau menghibahkan Pak. Setelah peacekeeping center, saya bilang sama Agus saya bawa ke Thailand, ya latihan berapa hari, hampir 3 minggu. Gus, mumpung bapakmu jadi presiden, usahakan peacekeeping center nanti bapakmu yang resmikan. Itu legasi. Kemudian minta Ban Ki-moon datang sebagai apa? Keynote speech. Datang kan ide siapa? Bayangin 70 berapa tahun merdeka, nggak ada yang punya ide itu. Tapi saya oke lah. Saya senang itu terwujud aja, saya sudah bahagia. Walaupun saya tidak jadi komandan peacekeeping di situ. Nanti saya tunjukkan ya, kalau kaget-kaget semua. Senior aja kaget-kaget, sepak terjangmu di luar kayak begitu ya. Saya diminta jadi anggota PBB yang ada di perwakilan tetap. Waktu itu kolonel. Tapi saya harus pensiun. Nggak dikasih. Kenapa harus? Apa, Bing? Ya karena yang dibutuhkan pensiun, Pak. Dan jabatannya kolonel. Kalau bintang nggak boleh. Nah ini adik saya yang berangkat ini. Felix Tobing dari Prancis dipindahkan ke PBB nanti. Ke New York sana. Felix Tobing nanti silakan cek. Jadi kita membina kader, menjadi mentor itu, ya itu. Nah saya sekarang di Galarua. Tapi pernah nggak menanyakan apa kegiatan Galarua? Sibuk semua. Ya udahlah. Kalau memang itu, tapi bagaimana? Kita kan tidak bisa satu aja, paralel lah. Jangan seri. Akhirnya kita terlambat gitu loh. Ya kan akhirnya terlambat gitu loh. Harusnya kalau ini 1 Juni hari lahirnya, katanya hari lahirnya Pancasila. Momentum itu bisa kita gunakan nggak? Tadi ada 2 organisasi. Tadinya mau datang hari ini. Saya bilang janganlah, saya kecapean. Nah udah minggu depan aja kalian mau datang. Mereka mau melaksanakan seminar tentang Pancasila. Loh kenapa kalian kok menunjuk saya?
Ya kan Bapak yang bikin buku. Loh kan masih banyak lagi BPIP. Nah, terus saya bilang oke. Dengan catatan masih kuat nggak Pak Tri? Biar dia yang kita menghadap dia. Ya, saya bisa menghadap dia. Ya kan dia sebagai keynote speaker karena dia ada di BPIP. Ya kalau Mega silakan atau mau presiden silakan. Yang mana mau kita pilih? Tetapi kalau menurut saya beliau itu senior loh. Beliau itu kelahiran 35. Bayangkan aja usianya udah berapa. Saya kemarin sedih ya. Beliau sakit. Maunya saya buku kita ini minimal dia membuat prakata gitu loh. Tapi saya belum selesai. Kesibukan saya tadi udah pikir kemarin ini harus 1 bulan saya harus istirahat ini bicara Pancasila. Kalau enggak selesai. Nah tadi ada organisasi yang mau datang. Saya bilang tolonglah bisa enggak kalian bantu saya. Oh siap Pak. Oh. Tapi saya jangan kalian minta buku lagi. Bukunya udah habis. Dulu kan yang bertugas membagi buku-buku itu kan bukan saya. Yang mendistribusi buku-buku itu kan bukan saya yang tugas. Karena nggak mungkin lah. Nah, tapi itulah. Jadi satu. Yang kedua, ya TNI dibelenggu sama apa? Sama undang-undang. Masa ada undang-undang mengatur? Undang-undang mengatur operasi militer perang, operasi militer selain perang. Ini saya juga bingung. Di mana ada undang-undang yang mengatur operasi perang dan selain perang? Sekarang saya tanya, ini kan banyak yang tidak mengerti. Emangnya di Papua itu lagi perang kita? Nah, perang itu definisinya apa? Perang itu adalah antar negara. Ya, perang itu antar angkatan bersenjata ke 2 negara atau 3 negara, melibatkan negara. Lah, yang namanya teroris, yang dibilangnya mulai dulu gerakan separatis, sekarang muncul lagi KKB, sekarang KST. Itu negara? Bukan. Jadi nggak perlu keputusan DPR. Waduh, persetujuan DPR. Bullshit semua. Itulah nggak ngerti. Karena di situ ada Kodam yang bertanggung jawab mengamankan, melindungi seluruh tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya kalau mereka bukan bangsa Indonesia lagi, karena mereka tidak menganggap dia bangsa Indonesia. Tapi ada negaranya, nggak ada. Makanya, apakah perlu persetujuan DPR? Tidak. Tidak. Nggak perlu. Oke. Itulah. Jadi saya bilang ya, kadang-kadang ya orang nggak mau mikir. Yang paling sulit itu jadi pemikir, Pak. Malas orang jadi pemikir. Bisa dihitung dengan jari pemikir. Bisa dihitung dengan jari. Saya nggak pernah diundang kan. Rudi S. Kamri. Dia tahu saya. Tahu dia. Buku Pancasila udah saya kasih sama dia. Dia nggak pernah ngundang. Kenapa? Dia podcast dengan yang lain dan jenderal yang lain. Kenapa saya nggak diundang? Setiap kita Zoom, saya kirim sama dia. Saya kirim. Nah, boleh lihat. Tapi kenapa nggak podcast? TV One, Kompas TV, ya. Adik-adik saya ada di sana. Besok saya panggil semua dia. Kalian, tolong sini bantu saya. Nah, si Rosi Silalai, pernah saya sama adik saya, tolong beritahu si Rosi Silalai, jangan Ponto aja. Nah, Ponto bisa apa? Coba buktikan nanti. Kita kupas kembali apa yang disampaikan Ponto selama ini. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Tidak merubah. Saya beda, Pak Teddy. Ya, makanya kenapa Yosua sama si Kaleb diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena mereka berbeda. Itulah yang saya ambil. Kita sama. Pak Teddy telanjang sama saya di kamar mandi. Bentuknya semua sama. Tetapi, ya, we have same, but we do differently. Makanya Gelarua harus berbuat yang berbeda. Kalau yang begini-beginiannya banyak. Apa tampilan yang berbeda? Saya udah kasih tahu kan clue-nya. Nah, kalau dulu saya komandan resimen, 5 batalion di bawah saya. Danyon tinggal saya perintahkan, Danyon buat spanduk pasang. Titik. Saya lihat besok sudah terpasang. Itu kalau militer. Nah, pasang. Kamu 10, kamu 10, kamu 10. Sebarkan. Pakai uangmu. Begitu kalau saya. Jangan tunggu dana.
Nanti dana turun. Kalau sudah dilihat sama orang, pasti pimpinan juga berubah. Akhirnya kan pimpinan berubah waktu itu. Semua seluruh Indonesia diperintahkan. Jadi ide yang paling penting saya bilang. Karena semua, kan saya sudah komen dulu, saya ajarkan. Segala ya yang ada diawali oleh ide. Ide itu dilogikakan, tapi harus dilogoskan. Yang terakhir harus menjadi rema. Bukankah iman dari pendengaran? Bukankah iman dari mendengar orang berkata? Tetapi tidak ada artinya iman tanpa perbuatan. Nah ini, makanya kan saya bilang, marilah kita bahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah benar belum? Bagaimana juknisnya, bagaimana prosedurnya ketika melaksanakan program. Nah, saya kasih tahu ya, saya ini dalam hati saya, aduh, ini kegiatan mereka ada rencananya enggak? Rencana itu harus diolah yudakan. Saya beritahu contoh. Kalau kita bereaksi seperti ini aksi kita. Itu aksi mereka dulu kan, mereka yang melaksanakan persekusi. Terus reaksi kita apa? Ketika kita melakukan reaksi ini, kira-kira kita sudah mempertimbangkan nggak reaksi dia apa? Reaksi namanya. Setelah dia, oh ini peranggapan, jangan-jangan nanti si Wawan ini dia ada konspirasi. Konspirasi dengan siapa? Dengan orang gereja yang dipersekusi. Satu. Bisa juga dia konspirasi sama siapa? Pejabat pemerintah daerah yang ada di sana. Bisa juga dia konspirasi ke tokoh agama, tokoh adat di sana. Nah, sudah dipertimbangkan nggak? Kalau itu terjadi, terus apalagi reaksi kita? Nah, sekarang kita bermain di aturan. Kalau kita menuntutnya pakai aturan ini, pasal berapa saya nggak tahu lah, ya kan? Yang tahu orang hukum. Kalau kita menggunakan pasal ini, kira-kira mereka akan menggunakan pasal apa? Reaksi lagi. Itulah namanya olah yuda kalau di militer. Tapi kalau hukum Indonesia nggak berlaku begitu, Pak Tobing. Lah iya, tetapi sekarang di Indonesia kita nggak bisa perang pasal, adanya perang duit atau perang kekuasaan. Ya. Pada kenyataannya begitu, Pak Tobing. Saya kan maklar kasus saya biliaran loh yang saya hadapin loh. Betul. Kita main-main pasal segala macam, kita pakai duit menang pasti. Iya, makanya kan begini bukan begitu. Rencana kita semua kan rencana spontanitas, tidak terstruktur, tidak sistematis. Kita main pasal ini, dia juga berpikir. Jangan terstruktur lah Pak Junior. Terstruktur Pak, cuman masalahnya kita itu menghadapi tadi yang saya cerita. Pak Tobing juga diam, jangan menjelek-jelekan terus. Jangan begitu, udah silahkan. Kan sudah bilang, saya keluar dari dalam. Masalahnya kan kita begini Pak Tobing. Masalahnya kita lagi kita sudah rapikan begitu. Karena tetapi kalian tidak mau, dengar dulu, kalian tidak mau dikoreksi. Kalian tidak mau dikoreksi kan? Tobing, koreksi itu bagus sekali. Cuma cara Bapak mengkoreksi, jangan begini. Kita ada rapat internal, kita kan bisa diam. Makanya kau datang ke rumah saya. Kamu tidak ke rumah Bapak, kita ada tempat meeting. Bapak jangan terlalu mendikte Bapak. Itu Pak Tobing. Bapak tidak beradat begini. Wah, ada Bapak tidak begitu Bapak. Oh enggak. Nanti jangan lebar dulu Pak Jenderal. Pak Jenderal kita jangan lebar. Nah, tadi saya katanya. Silakan Pak Paul. Ya, tadi saya hanya bisa gini Pak Tobing. Kita sudah siap. Cuman pada kenyataannya di sana, misalnya nih, ini contoh nih Pak Tobing tadi yang perang pasal. Saya tadi saya nggak masalah. Cuman yang terakhir tadi, karena kebetulan saya pernah bermain di situ. Jadi yang terakhir tadi, yang sempat tadi Pak Tobing di awal, oke, saya setuju. Bolehlah, 98% saya setuju, yang 2% karena saya nggak tahu. Tetapi yang tadi barusan terakhir, pasal dilawan pasal, di Indonesia nggak bisa Pak Tobing. Tidak pernah ada, saya jamin. Itu masalahnya Pak. Betul. Itulah, sekarang begini. Ini kan namanya olah yuda. Ya. Namanya wargaming. Kita sudah berperanggapan. Contoh ya, kita menuntut pakai pasal ini. Mereka juga sudah persiapan bagaimana pasal ini bisa dianulir. Nah, kalau dia gunakan pasal itu, apa pasal lagi yang kita bisa lakukan? Itu namanya olah yuda. Tolong dulu, ada aksi, ada reaksi, itu aksioma. Silakan ya, saya nggak mau memaksa kalian. Saya hanya memberikan saran, karena keputusan bukan di tangan saya. Kalau saya yang memimpin beda.
Saya beritahu. Tapi saya tidak mau, biarlah generasi muda ini, tapi generasi muda dikasih tahu nggak mau. Loh, cara saya berbeda. Makanya tidak bisa satu cara bertindak. Kemarin kan sudah saya bilang, cara menuju Roma itu tidak satu cara. Silakanlah kalian. Saya nggak peduli, saya hanya melihat aja nanti. Tapi kalau kalian nggak mau dikasih tahu, untuk apa saya ditanya? Makanya kemarin kan saya bilang, saya bilang, saya punya karakter dulu. ya. Bentar, kita balik lagi ke Olah Yuda tadi. Olah Yuda, balik lagi. Kita fokus ke Olah Yuda. Sekarang misalnya nih, ini Pak Tobing, Olah Yuda nih, kita maunya kita pasal dilawan pasal. Kita siap dengan pasal. Tapi Olah Yuda ini kan linear. Teorinya kan kita maunya begitu. Kita pinter-pinter adu ilmu, tapi ini bukan adu ilmu. Misalnya yang Lampung itu bukan adu ilmu, ini udah main curang-curangan. Jadi siapa yang lebih tega? Masalahnya kita kan nggak tega, Pak Tobing. Kitanya kan kalau kita mau berani kita bayar selesai, Pak Tobing. Saya tanya kita punya uang kok. Saya tanya dulu ya. Saya beritahu. Ini dengar dulu. Ini kan saya pernah. Iya, nggak apa-apa. Kita dengar, Pak Tobing. Kita diskusikan ya. Galarua melaksanakan melakukan penuntutan seperti ini. Sudah ada rencananya nggak? Mana? Satu lagi ya, kita harus menganalisa kekuatan kita. Kita harus menganalisa kelemahan kita. Karena wilayah itu wilayah Lampung. Wilayah tempatnya apa? Tempatnya, waduh, belum tahu Lampung itu kayak apa. Mafia paling besar di sana, tahu nggak? Mafia. Ya, di sana kumpulan, aduh, kalau saya, makanya harus dianalisa. Sudah dianalisa nggak lingkungan di sana? Beda kalau itu terjadi di daerah Solo atau di Jakarta atau di daerah Batak sana. Itu satu. Sekarang kendala. Saya udah bilang, kalau kami di militer itu kita analisa waktu, ya, medan tempuran, jalan pendekat apa, terus kendala apa yang saya akan temukan, sehingga saya tahu ya, ada hambatan. Hambatan apa? Kalau saya ada hambatan, saya harus minta bantuan. Kemana saya minta bantuan? Jangan kalian cerita tentang itu. Saya ini 13 tahun di operasi kawan. Ya, saya tahu. Itu analisa lagi. Terus kita menganalisa kepemimpinan di sana seperti apa. Tidak ujuk-ujuk. Nggak bisa. Akhirnya kalian sekarang pulang pergi kan. Makanya contoh ini ya. Kita punya hambatan. Saya nggak bisa ini menghadapi orang ini. Terus kemana saya minta bantuan? Hambatan namanya sudah tembok. Ya saya harus melambung ke atas dong. Langkah kalian udah benar, viralkan lewat luar negeri. Lewat ini. Sudahkah koordinasi? Itu kejaksaan di sana, kejaksaan apa? Kejaksaan daerah, Lampung. Sudahkah kita koordinasi kejaksaan provinsi? Kalau sudah perlu kejaksaan agung. Nah, karena di bawah garisnya mereka, komandonya. Itu. Sudah kalian lagi. Udah lagi. Inilah. Jangan ini, saya harus beritahu Pak Tobing, pelaku itu kita. Bapak bicara Olah Yuda lagi, saya anggota dengar dulu, Pak Tobing, dengar dulu. Pak Tobing belajar mendengar. Dengar dulu. Karena kalian dikoreksi nggak mau. Kalau saya beritahu. Bukan koreksi, kita berdialektika. Ini Pak Tobing jangan begitu. Mana nanti yang terbaik kita lakukan? Karena ini kan bukan. Ini lagi. Ini kan sambil ditanyakan. Ketika kita masukan, kita namanya konsul kan. Iya. Karena Anda nggak mau dikoreksi. Loh, Pak Tobing. Bukan Pak Tobing. Ini kita lagi dalam kondisi bertanya. Kita cerita Pak Tobing. Kita sedang cerita kondisinya. Mungkin Pak Tobing bisa kasih masukan kesalahan kita di mana justru Pak Tobing. Saya bilang, Pak Paul, ya, coba ya. Sekarang saya tanya ya, karena mungkin kalian nggak suka sama militer. Ada nggak negara yang tidak didirikan oleh Pak Tobing? Wah, saya lari-lari suka sama militer daripada sama polisi, Pak Tobing. Seumur hidup saya itu lebih dekat sama militer daripada sama polisi. Betul. Ya sekarang jadi kalau saya pengecualian ya, kalau saya nggak tahu yang lain, tapi kalau saya teman saya lebih banyak tentara daripada polisi. Sama. Ini aja Pak Paul. Sekarang saya tanya, konsepnya Santi Amer itu seperti apa?
Saya tanya. Bukan, justru ini mau diceritain. Justru Pak Santiamer mau kasih tahu apa yang sudah dilakukan. Lalu Pak Tobing lagi sudah nggak mau mendengar bagaimana Bapak saya cerita. Bapak belum langsung apa yang Anda sampaikan? Nah, terus? Semakinnya. Nah iya, ini mau dikasih tahu Pak Tobing. Ini Pak Santiamer Ada laporan mau cerita, tertulis saya, Pak Tobing kasih masukan salahnya di mana. Loh kan saya bilang kalian tidak menganalisa kendala. Dari mana Bapak Pak tahu tidak Santiamer menganalisa? mau kasih tahu Kan Bapak yang progresnya sampai di mana. Mau kasih tahu progresnya, lalu Pak Tobing kasih masukan. Apa kekuatan kalian? Nah, itu lagi kan. Bapak itu kan Justru kan mau ditanyakan Pak Tobing. Justru kan yang sudah kita lakukan sejauh apa, nanti Pak Tobing kasih masukan. Ini ya, saya bukan apa-apa daripada kita terjadi gesekan karena kita tidak mengatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pak Tobing, saya beritahu ya, Bapak yang menyusun anggaran dasar. Itu yang semua diadopsi. Itu yang disahkan oleh Kemenkumham. Sebentar Pak Santiamer. Sebentar Pak Santiamer, sebentar. Kita yang di Lampung ini, ya, kita memang ada beberapa yang kita tidak duga. Tadi seperti yang Pak Tobing bilang, mafia hukum di sana, itu sudah jelas kelihatan sekali. Kita sudah siapkan semuanya, lawyer kita sudah siapkan, polisinya kita sudah datangin, ya kan, jaksanya sudah kita datangin, GKKD sudah didatangin. Masalahnya kita adalah, ada tadi yang Pak Tobing bilang, mafia hukum, ya. Kita yang tidak pernah siap adalah dengan mafia hukum, karena kita nggak mau beli, itu masalahnya. Cuman, kalau kita beli, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, itu yang jadi masalah. Memang itu tidak pernah bisa diperhitungkan. Kalau direncanakan, kita sudah merencanakan. Sudah sejak lama kita merencanakan untuk yang Lampung ini. Dan saya sudah kasih briefing khusus, seharusnya bagaimana, curang yang bagaimana, kalau curang, kalau main bener bagaimana. Dua-duanya sudah saya kasih, berdasarkan pengalaman saya. Tetapi, kita memang tidak menyangka, ya tiba-tiba berbalik polisinya. Karena dari awal polisinya pro kita. Nah, di tengah jalan bisa balik, itu yang tidak pernah kita duga, ya, dan tidak pernah kita duga, ya, bahwa apa yang pasal yang tadinya sudah ditambahkan oleh polisi itu sendiri dicabut, nah kan lucu. Nah, itu Pak Tobing. Jadi sebetulnya itu yang mau kita konsultasikan, ya, dengan beberapa orang, ya. Saya juga sedang bertanya, kalau ada masalah begini, selain kita main curang, kayaknya apa lagi? Mereka sudah curang, jelas mereka curang. Tapi jangan curang dilawan dengan curang. Itu Pak Tobing maksud saya. Oke, Pak Santiamer, lanjutkan dulu Pak Santiamer. Tapi kita ini udah jam 12 lebih nih di sana nih. Ya, saya tambahkan dikit, Pastor Paul, ya. Jadi polisinya itu sudah bekerja dengan baik dan kita sudah ya berbicara. Nah, ya tapi kan dia sendiri yang nyabut polisinya. Enggak, ada prosesnya, Pak. Dan untuk mengawal ini semua, sudah kita sampaikan surat langsung kepada Presiden, kepada Mahkamah Agung, kepada Kejaksaan Agung, kepada Kapolri, memohon supaya ini persoalan dikawal, termasuk orang-orang yang bekerja dengan baik. Karena kita tahu orang-orang bekerja baik, menegakkan hukum, pasti akan diteror kalau nggak dipindahkan. Kan gitu. Nah, itu saya ini rahasia informasi, Pak. Nggak bisa mungkin saya buka di sini, menjaga nama baik Polda. Mereka take down itu ditekan dan dipaksa oleh kejaksaan, diusir mereka dari ruang kejaksaan itu. Ya, jadi ini yang kita sesalkan si jaksanya, berarti saya kan katakan. Tapi jaksanya yang nggak benar. Iya, jaksanya itu Wahabi mungkin, yang demo ini Wahabi. Iya, berarti tadi Pak Santiamer di awal udah bilang, bukan di polisinya, ini bocornya di jaksanya. Tetapi kita tidak pernah kalah semangat, kita itu akan nanti tetap ini kita lanjutkan, karena masalah hukum. Never ending effort, kita akan lanjutkan terus. Mungkin ke Komjak apakah kita terus menyurat, Pak? Karena surat kita kan sudah ke Presiden, Mahkamah Agung, Kapolri, Kejagung. Loh kok ini bisa kecolongan? Kan gitu kita nuntut dong. Bagaimana nih Bapak? Kan gitu. Ya hanya bisa dengan media, Pak, supaya dibongkar semua. Mas media, seperti yang Bapak katakan, kita kan sudah press conference kemarin, sudah diviralkan kemana-mana gitu. Atau begini Pak, kita besok undang lagi yang dari Prancis, wartawan itu. Iya. Terus kita ngomong tentang penutupan gereja, penghentian upah paksa, ibadah-ibadah itu. Iya. Ya kan, kita bicara lagi. Nah, mungkin nanti coba kita ngesom dulu ya bertiga. Baik.
Baik. dengan tim nanti sama Pak Toping kalau mau masuk juga Ya. sekalian. Kan tadi Pak Toping bilang bagaimana kenapa nggak di blow up? Ya memang kita kurang itu Pak, harus diakui kita kurang, kita lupa. Harusnya semua ininya kita, proyek-proyeknya kita harus blow up ke luar negeri. Harusnya. Dari kemarin kan kita ya karena kita terlalu sibuk juga, kita lupa itu yang tadi Pak Junyas ngomong itu nanti kita langsung kerjakan itu Pak. Ya, yang siap. blow up ke media luar negeri. Itu benar itu. Sebab kalau enggak nanti kita jalan di tempat terus kita udah capek, hasilnya kurang memuaskan kan. Ya. Walaupun kita tahu Galaro udah begitu rupa, tetapi hasilnya jadi kurang maksimum karena memang lupa medianya kurang kencang. Memang media itu kencang Pak. Si Alvin itu nggak salah Pak. Media itu harus kencang. Tadi Pak Tobi juga udah bilang ya. Itu kita lupa siapkan. Saya juga lupa ngingetin bolak-balik ya. Kemarin kan saya khusus Pak Santiamer, Pak medianya mesti yang banyak, nggak bisa cuma 3. Kalau perlu diajak makan semua bikin gala dinner, bikin jumpa pers begitu. Saya lupa tuh. Waktu mau berangkat ke Lampung saya lupa ngomong. Nah ini yang kali ini coba yang namanya siapa Thomas Oswald ya namanya ya. Thomas Oswald itu ya yang wartawan Prancis itu ya. Itu gara-gara itu nanti South China Morning Post segala macam kita undang Pak. Oke, mantap Pak. Jadi kita bikin pertemuan khusus dengan South China Morning Post sama majalah sama koran Aletea Prancis itu ya. Iya. Nanti dari 2 ini kita lihat seberapa blow up-nya. Mungkin gitu ya. Ya. Oke. Sementara Itu ini pengalaman topik Pas tadi Kapal. kita sudah ini mungkin ini Galaksi mungkin mau ngasih penutup terakhir Pak Galaksi mungkin Pak Santiamar. Dari tadi Pak Galaksi udah Silakan. ngomong. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,